Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, manusia bejat Heri Wirawan tak dihukum mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Vonis yang dijatuhkan kepada predator seksual yang memperkosa 13 santriwati hingga melahirkan 9 bayi ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menginginkan Heri dihukum mati dan dikebiri. Hukuman mati tidak dijatuhkan karena Majelis Hakim berpendapat hidup manusia adalah suci. Namun sebagian publik berpendapat hidup manusia seperti Heri adalah keji dan menjijikan. Keluarga korban kecewa dengan putusan yang dinilai tidak memberikan keadilan kepada para korban yang harus hidup menanggung trauma seumur hidup. Bahkan keputusan soal restitusi atau ganti rugi yang malah dibebankan kepada negara juga mengundang masalah. Restitusi sebesar 331,5 juta rupiah dibebankan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Padahal menurut Menteri Bintang Puspayoga, restitusi korban Heri tidak bisa ditanggung negara karena tidak ada skema aturannya. Nah loh, jadi gak jelas kan buat korban? Majelis Hakim berdalih Heri Wirawan tak bisa lagi dikenakan hukuman tambahan restitusi maupun kebiri karena sudah dijatuhi hukuman seumur hidup. Jadi Heri Wirawan, si manusia zalim ini sudah lolos dari hukuman mati, lolos juga dari tanggung jawab ganti rugi kepada para korban. Apakah hukuman seumur hidup cukup memberikan keadilan dan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual Heri Wirawan? Apakah bisa menghasilkan efek jera bagi bibit-bibit predator lainnya? Apakah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa jadi jawaban atas ketidakpastian perlindungan terhadap korban kekerasan seksual? Inilah kontroversi selengkapnya. Vonis tanggung predator seksual bersama saya, Zilvia Iskandar. Jatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Jadi yang fokusnya itu jangan hanya ke pelakunya saja tuh, karena kalau pelaku sudah dihukum mati nggak bisa dikejar restitusinya. Yang perlu dipikirkan adalah korban saat ini itu kondisinya seperti apa. Di pasal 67 disebutkan kalau dijatuhkan mati atau seumur hidup tidak boleh guna tambahan. Tapi itu sebenarnya nanti saya tidak akan ngomong di sini karena itu ada menimbulkan perdebatan pasal itu. Kita hormati dulu lah. Cuman dia lupa hakim itu. Ternyata hukuman lain ada yang tambahan, restitusi, nyerahkan ke PPA. Itu kan jadi hukuman tambahan. Itu tidak konsisten. Untuk membahasnya sudah hadir 4 orang narasumber di studio. Yang pertama adalah anggota Komisi 3 DPR RI, Ari Egani. Selanjutnya ada Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminarti. Berikutnya Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Dan selanjutnya pakar hukum pidana Jamin Ginting. Telah bergabung juga dari luar studio ada kuasa hukum para santriwati korban perkosaan Yudi Kurnia dan juga kuasa hukum Heri Wirawan Ira Margareta Mambo. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Saya akan langsung ke kuasa hukum dari para korban. Pak Yudi Kurnia, selamat malam Pak Yudi. Malam Mbak, selamat malam semuanya. Baik, Pak Yudi, tak jadi dihukum mati. Apakah korban dan keluarga korban bisa menerima dengan vonis hukuman penjara seumur hidup? Nah itu yang jadi persoalan sekarang di keluarga korban. Ini sangat ada kekecewaan dari keluarga korban karena tidak sesuai dengan harapan. Dulu sebelum melaporkan, kami sebelum mendampingi orang tua korban ke Polda, mereka itu sempat mau anarkis ke pelaku. Mereka mau menyerang ke tempatnya pelaku di Bandung. Cuman saya mencoba meredamnya, saya mencoba memberikan edukasi kepada mereka kalau hukum dengan jalur hukum ini hukum sudah menyediakan hukuman mati. Jadi jangan sampai kalian melakukan itu, kalian akan rugi sendiri. Dan mereka akhirnya mau ikut dengan saya ke Polda melaporkan. Dengan putusan kemarin, saya menyampaikan kepada beberapa keluarga korban, setelah saya sampaikan bahwa ini hukuman vonisnya hukuman seumur hidup, mereka sangat kecewa dan mereka geram sekali. Ada yang menangis, ada yang marah-marah, bahkan ada yang mengajak lagi sama saya untuk mendatangi Heri, biar saya yang membunuh.
Saya yang dihukumnya aja. Biar saya yang dihukum kalau Cherry tidak sampai dihukum mati. Dan memang fakta aja hukum positif tersedia hukuman mati. Dan kita tidak bisa mengingkari itu, hukum mati. Dan itu artinya negara berkomitmen untuk melindungi anak bangsa ini. Dengan hukuman mati berpesan bahwa memberikan pesan kepada siapapun yang mencoba-coba melakukan kejahatan seksual terhadap anak, tidak ada ruang di negeri ini. Makanya hukuman mati menurut saya sudah tepat. Tapi sekarang dengan hukuman penjara seumur hidup plus restitusi yang akan diganti rugikan katanya dari negara kepada para korban ini, apakah itu bisa setidaknya mengobati rasa luka kekecewaan para korban? Nah, jangankan hukuman seumur hidup atau restitusi, Pak. Hukuman mati aja belum tentu bisa mengobati hati sakitnya perasaan mereka. Mereka tetap dengan kejadian ini, mereka bilang kepada saya, dengan kejadian ini, mereka harus menanggung beban. Dengan telah mencatat sejarah kelam ini akan ditanggung seumur-umur oleh keluarga, bahkan secara turun-temurun. Di mana sisi keadilan ini? Dia bilang bilangnya ke saya, Ayudi, coba bayangkan, Cherry masih bisa bernapas, saya selama ini sesak, memikirkan anak saya. Dia sudah membunuh harapan anak saya, membunuh cita-cita anak saya. Dia masih bisa hidup. Itu yang menjadi kegeraman keluarga korban. Baik, Pak Yudi ditahan dulu, saya akan minta responsnya dari Ibu Ira selaku kuasa hukum dari Heri Wirawan. Ibu Ira, jadi dengan vonis hukuman penjara seumur hidup, ini puas untuk pihak Heri? Baik, terima kasih. Pertama, sikap kami bukan berarti puas atau tidak puas. Kita harus menghormati keputusan yang telah diambil oleh majelis hakim. Pun demikian, atas vonis tersebut, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa diberikan hak-haknya untuk menerima pikir-pikir atau banding. Jadi kalau untuk terdakwa Heri menerima pikir-pikir atau banding, Bu? Baik, untuk terdakwa Heri sampai saat ini belum menentukan sikap karena kami masih memiliki waktu sampai hari Selasa. Dan kami selaku penasehat hukum, bukan kami yang menentukan sikap. Kami hanya memberikan wawasan atau pengertian apa artinya pikir-pikir, menerima atau banding. Tetap itu sepenuhnya sikap harus diambil terdakwa. Baik, saya ingin tanya dulu ke Bang Jamin yang ada di studio. Bang Jamin, apakah sebetulnya keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung itu sudah tepat? Terima kasih. Pertama, kita memang harus menghormati apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dalam sistem hukum pidana kita masih menerapkan hukuman mati, itu artinya apa? Artinya pemerintah masih menjadikan hukuman mati sebagai suatu efek jerah bagi pelaku tindak pidana apa saja. Cuma permasalahan yang timbul saat ini adalah kapan hukuman mati itu diterapkan, dalam situasi apa dan situasi bagaimana. Nah, dalam kondisi sekarang ini hakim menilai ternyata hukuman mati yang terhadap kasus Heri ini belum waktunya diberikan. Nah, pertanyaannya, apa ada tindak pidana yang lebih mengerikan daripada Heri ini nantinya sehingga harus diberikan hukuman mati? Nah, kalau ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sudah pantas sebagai suatu perbuatan pidana hukuman mati, berarti harusnya pasal itu bisa diterapkan menjadi hukuman mati. Tetapi kelihatannya hakim belum menganggap. Nah, kalau demikian pertanyaannya lebih baik saya kira kita judicial review aja supaya apa? Supaya nantinya jangan ada hukuman mati. Lebih baik nggak usah daripada kita cantumkan hukuman mati tetapi tidak pernah diterapkan. Sama seperti tidak pidana korupsi juga gitu. Ada hukuman matinya tapi tidak pernah diterapkan. Jadi buat apa kita bikin hukuman mati? Nggak guna gitu ya Bang Jamin? Iya, nggak pernah diterapkan. Dan kita nanti masyarakat akan bertanya, efek jerah terhadap hukuman mati itu sebenarnya dicantumkan dalam pasal itu berfungsi atau tidak? Berfungsi cuma simbol bahwasannya
kita orang yang masih menggunakan hukuman mati sebagai efek jera. Jadi menurut saya harusnya hakim kalau sudah berpandangan ini sebagai suatu tingkat pidana yang layaknya di hukuman mati, harusnya sudah sepantasnya dijadikan hukuman mati. Tapi ada dalam pertimbangan hakim bahwa tidak dihukum mati karena pertimbangan hidup manusia adalah suci. Apakah pertimbangan ini bisa kita terima, Bang Giting? Jadi begini, yang bisa mencabut nyawa di dunia ini cuma hakim, ya, utusan. Makanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hanya dia, selainnya itu nggak bisa. Dasar pertimbangannya itulah yang dijadi eksekusi terhadap hukuman mati tersebut. Nah, jadi kalau hakim sudah menyatakan utusan perwakilan Tuhan untuk memberikan hukuman mati, berarti dia punya kewenangan untuk melakukan itu. Jadi nggak usah lagi pakai istilah seperti itu. Dalam jabatan dia bisa melakukan itu. Itulah tugasnya begitu. Makanya kita lihat kasus narkotika, banyak sekali kan hukuman mati terhadap kasus narkotika. Nah, sekarang berarti hakim punya kewenangan untuk itu. Kenapa dalam kasus ini dia mengatasnamakan seperti itu. Itu tapi intinya Bang Jamin, kalau secara fakta-fakta persidangan semua unsur pidana untuk dijatuhi hukuman mati sebetulnya terpenuhi. Tapi ini tinggal balik lagi keputusan dari hakim saja mau menjatuhkan atau tidak. Nah, sayangnya kita itu di Indonesia itu tidak ada binding by jurisprudence. Kalau dalam konteks hukum common law, dia sudah ada jurisprudensi sebelumnya sebagai first murder, otomatis yang berikutnya juga pasti hukuman mati. Nah, di Indonesia, kalaupun pertama hukuman mati, anggaplah nanti Harry hukuman mati, tapi ada tindak pidana seperti ini nanti hakim juga bebas. Mau hukuman mati boleh, nggak mati juga nggak apa-apa. Karena apa? Hakim itu tidak terikat pada putusan pengadilan yang sebelumnya. Nah, jadi kalau seperti ini tidak akan pernah ditemukan dalam kasus seperti ini akan ada hukuman mati. Tidak akan pernah. Baik, saya ingin tanya ke Ibu Ami, Bu Ami dari Komnas Perempuan. Banyak sekali perdebatan apakah sebetulnya Harry ini harus dijatuhi hukuman mati atau tidak. Anda melihatnya seperti apa kalau dari perspektif perempuannya? Apakah memang betul ketika dijatuhi hukuman mati itu bisa memberikan kepuasan, keadilan kepada para korban? Iya, pertama-tama tentu Komnas Perempuan menyampaikan empati kepada seluruh korban dan menyampaikan apresiasi kepada para pendamping korban yang telah dan terus mendampingi korban sampai saat ini. Nah, terkait dengan kontroversi pidana mati, pidana seperti tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, pidana apapun sebenarnya tidak bisa memulihkan korban, ya, pidana matikah, pidana seumur hidupkah, pidana kebirikah. Luka korban tidak akan pernah sembuh seumur hidup. Betul, luka korban tidak akan sembuh. Namun ada prinsip yang harus kita lihat bahwa ketika kita memperjuangkan keadilan atau memperjuangkan sebuah nilai-nilai kemanusiaan, kita kan memperjuangkan korban adalah memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka caranya pun tidak boleh kita melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri dengan mencabut hak hidup orang lain, termasuk hak hidup dari pelaku. Betul bahwa secara normatif itu hukuman mati masih ada di Indonesia, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa hak hidup pun itu diakui dan dijamin di Indonesia, sehingga perdebatan ini kembali kepada hak hidup seseorang, dan kita tidak bisa menyandarkan bahwa ketika kita menginginkan sesuatu lantas menggunakan berbagai cara. Itu satu hal. Kemudian terkait tadi yang Pak Jamin sampaikan untuk efek jera gitu. Pertanyaannya, benarkah pidana mati atau pidana kebiri kimia itu akan menimbulkan efek jera untuk semua tindak pidana? Nyatanya tidak. Pidana mati tidak akan efektif untuk mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa. Ini kita bisa lihat, pidana mati sudah banyak dilakukan atau dijatuhkan, tapi tindak pidana juga tetap terus terjadi. Baik. Yang harus dilihat juga satu hal, sistem pemasyarakatan kita saat ini sudah tidak menganut sistem penjeraan, tapi pemulihan. Karena bagaimanapun kejahatan itu terjadi karena konstruksi masyarakat. Baik.
Oke, saya ingin minta tanggapannya ke Pak Yudi, terutama poin bahwa hak hidup manusia. Bagi pihak yang kontra dengan vonis hukuman mati, argumennya adalah hak hidup manusia itu harus tetap dipegang gitu loh. Bagaimana tanggapan dari Pak Yudi? Ya, Mbak, hak hidup semua orang itu harus dihargai. Itu bagian daripada hak asasi manusia. Tapi jangan parsial membaca aturan itu, melihat hak-hak untuk hidup seseorang itu. Ini ada hak lain juga yang harus kita hormati juga ya. Hak anak untuk meraih cita-citanya, hak anak untuk menjalani masa-masa remajanya. Ini korban ini udah 13 dan 9 anak yang dilahirkan. Kurang fakta apa lagi untuk divonis hukuman mati. Hukuman mati ini saya rasa sah. Yang tidak boleh itu mengambil nyawa seseorang tanpa ada aturan, sewenang-wenang. Itu yang dimaksud tidak boleh. Harus dihargai hidup seseorang itu. Kalau ngomong masalah HAM, hukuman 6 bulan, hukuman 1 bulan tanpa ada aturan itu adalah penyekapan. Itu pelanggaran HAM. Hukuman mati kalau tidak ada aturannya, itu pembunuhan namanya. Baik. Tetapi karena ada aturannya, diperbolehkan seseorang yang belum dinyatakan oleh hakim dinyatakan bersalah, sudah ditahan duluan. Karena aturannya dalam KUHP ada, dia sah, tidak melanggar hukum. Oke. Termasuk hukuman mati. Hukuman mati kalau diatur dengan undang-undang, yang tidak boleh itu sewenang-wenang. Baik, oke. Saya nanti minta tanggapannya dari Ibu Ira juga dan juga berbicara soal hak anak, saya ingin tanya nanti pendapatnya dari Pak Aris, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Karena terhadap terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban membayar restitusi meskipun membayar restitusi merupakan hukuman tambahan. Namun majelis hakim berpendapat bahwa pembayaran restitusi tersebut sudah di luar ketentuan tentang hukuman tambahan sebagaimana telah ditentukan pasal 67. Ada kewajiban restitusi atau ganti rugi yang disampaikan oleh majelis hakim dibebankan kepada negara sebesar 331,5 juta rupiah. Pak Aris, kalau Anda melihat dengan adanya kewajiban restitusi, kemudian juga majelis hakim memerintahkan supaya anak-anak para korban ini diserahkan kepada Pemprov Jawa Barat untuk dirawat terlebih dahulu sampai kemudian siap, apakah ini memenuhi unsur untuk perlindungan anak dari keputusan hakim ini? Belum, saya kira, karena apa yang disampaikan oleh keputusan majelis hakim itu dibebankan kepada negara. Ya. Seharusnya itu bukan kewajiban restitusi, tapi kompensasi. Kita tahu di negeri ini, negara dalam kerangka memberikan hak-hak restitusi kepada warga masyarakat, termasuk kompensasi, itu jalannya terseok-seok. Saya belum pernah mengetahui ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa pemerintah membayarkan kompensasi itu dan dilaksanakan secara utuh. Belum ada keputusan. Belum ada keputusan itu. Itu artinya adalah pengabaian terhadap hak anak itu. Sekalipun jaksa penuntut umum itu sudah memenuhi semua unsur yang ada di dalam Undang-Undang 17 tahun 2016, termasuk yang sangat di luar dasar pemikirannya, bahwa hukuman mati diikuti dengan kebiri. Ya. Bagaimana orang yang sudah dihukum mati dikebiri lagi gitu kan? Nah, tetapi konsentrasi Komnas Perlindungan adalah dalam kerangka hak anak ini. Sekalipun itu dihukum seumur hidup, hukuman mati, nggak ada untungnya bagi anak dan keluarga anak itu sendiri. Nggak ada untungnya. Oleh karena itu menurut saya ini masih dalam pengabaian terhadap hak anak. Masih pengabaian ya? Masih pengabaian, dan saya tidak akan pernah berdiskusi tentang ini hukuman mati atau tidak. Hukumannya seumur hidup. Kita tidak. diskusi soal kewajiban restitusi, Pak Aris. Berarti kewajiban restitusi yang dibebankan kepada negara itu karena belum pernah dilaksanakan sebelumnya, Anda ragu nanti akan terimplementasi dengan baik? Sangat ragu. Karena sampai hari ini tidak ada. Sejak sebelum Undang-Undang 17 tahun 2016 itu disahkan oleh DPR, undang-undang sebelumnya juga tidak pernah berjalan.
Orang bantuan dasar-dasar hak anak aja belum terpenuhi kok di Indonesia ini. Oleh karena itu menurut saya masih perlu harus direvisi keputusan hakim yang mengatakan itu, bahwa itu bukan kewajiban negara membayarkan restitusi, tetapi apa yang dibebankan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu hanya sebagai kompensasi. Itu pun saya masih ragu untuk melaksanakan itu. KPPA punya uang apa? Dari mana? Masih abai berarti ya. Saya ingin tanya ke Bu Ari. Bu Ari, kalau kita bicara soal skema, aturan, restitusi, seharusnya kan dibebankan kepada pelaku yang menggantikan kepada korban. Tapi ini hakim, apakah ini hakimnya berimprovisasi atau bagaimana membebankan kepada negara? Kalau saya melihat inilah perlunya ketika kekerasan seksual terjadi, perlunya satu payung hukum, perlindungan hukum, aturan hukum yang sangat spesial mengatur tentang kekerasan seksual. Karena seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, semuanya sangat general. Nah, untuk restitusi secara khusus kebetulan saya sebagai anggota DPR RI juga sebagai anggota Panitia Kerja RUU TPKS. Dalam RUU TPKS diatur tentang restitusi. Kenapa demikian? Kami sangat fokus ketika kekerasan seksual terjadi. Kembali lagi bahwa traumatic disorder yang dirasakan itu tidak akan berakhir sampai dia menutup mata. Tetapi paling tidak kerugian yang dialami secara psikologis, ada juga kerugian sosial, ekonomi, itu diatur dalam RUU TPKS. Sangat rigid diatur bahwa restitusi ini harus dibayarkan, dilakukan oleh pelaku. Kalau tadi dalam putusan secara khusus, dalam kasus Heri Wirawan, saya juga bingung. Hakim memutuskan restitusi kepada negara. Kalau begitu nanti semua aja melakukan kekerasan seksual. Anteng-anteng aja, udah tidur aja. Ntar juga negara yang bayar, bukan kita yang bayar. Nah, inilah saya kira RUU TPKS sangat strategis untuk menjadi jawaban bagaimana pengaturan pemulihan kepada korban kekerasan seksual. Baik, oke. Saya ingin tanya ke Bang Jamin, aturannya sebetulnya bagaimana sih? Kenapa? Apakah restitusi? Kan di situ disebutkan dalam pasal pelaku atau pihak ketiga. Apakah negara di sini bisa dianggap sebagai pihak ketiga sehingga hakim memutuskan negaralah yang harus memenuhi kewajiban restitusi? Ya, kalau kita lihat di pasal 71D ayat 1 Undang-Undang 35 2014, setiap anak berhak mengajukan restitusi ke pengadilan. Pembayar ganti kerugian dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan. Itu udah jelas kalimatnya di situ. Jadi restitusi itu macam-macam. Ada ganti kerugian atas kehilangan kekayaan. Ada restitusi ganti kerugian atas penderitaan atau sebagai akibat tindak pidana tersebut ada penderitaan atau penggantian biaya contohnya medis atau penggantian rehabilitasi psikologis. Nah itu urutannya udah jelas. Tetapi itu diberikan kepada pelaku. Nah pertanyaannya adalah pelaku punya harta enggak untuk bisa disita sehingga nanti bisa dijadikan kerugian itu dibebankan kepada dia dan dijual dan dikasih ke mereka. Nah mekanisme seperti ini hakim nggak tahu apakah dia nggak bingung, nggak ngerti gimana caranya, apakah disita dulu hartanya, dilelang, baru dikasih nanti, itu dia kelihatannya agak bingung gitu ya. Sehingga lebih gampang mungkin negara aja, udah saya nanti negara yang bayar begitu. Padahal kan bisa, artinya asetnya dia. Saya kira sih pelaku ini kan kalau saya nggak tahu. Pasti dia punya harta kan, dia punya harta benda, itu kan bisa disita lalu nanti dijual dan itu dijadikan. Kalau jadi kurang, itu bukan urusan perdata Bang Jamin, kalau kita mau mengecek apakah pelaku ini punya aset atau tidak itu masuknya nanti ke perdata atau bagaimana? Enggak, karena dalam konteks pidana, pidana itu bisa disatukan dengan ganti kerugian. Bisa. Itu bisa dalam satu perkara bisa dijadikan. Apalagi sekarang dalam ada restitusi. Nah restitusi itu harusnya disita asetnya, lalu asetnya itu dijual dan itulah untuk membayar restitusi tersebut begitu. Itu mekanismenya. Kalau hakim
nggak tahu, dia bilang, loh kami nggak ada harta yang disita oleh penyidik. Gimana? Kami bagaimana? Kami kan nggak punya hak untuk menyita. Ya kalau bisa aja diperintahkan untuk melakukan penyitaan gitu, untuk menjamin pembayaran kepada korban. Tapi poinnya adalah kewajiban restitusi seharusnya dibebankan kepada pelaku ya. Ya itu tadi pasal 71D. Saya ingin tanya kepada Ibu Ira selaku kuasa hukum dari Heri Wirawan. Ibu Ira, apakah memang dari terdakwa ini menyatakan ketidaksanggupannya dalam memenuhi kewajiban restitusi? Baik, terima kasih. Pertama, tidak ada perkataan bahwa terdakwa tidak mampu atau mampu. Namun, kita harus menghargai analisa hukum majelis hakim adalah utuh menyeluruh dari fakta persidangan, menanggapi analisa hukum dari tuntutan jaksa, dan analisa hukum dari pembelaan kami. Bukan berarti singkat bahwa terdakwa menyatakan mampu atau tidak mampu, karena terdakwa pun tidak ditanyakan apakah dia mampu atau tidak mampu di dalam persidangan. Dan kemudian restitusi itu yang mengajukan bukan kami, dan ditujukan, walaupun ditujukan kepada kami, bukan kami menjawab bisa atau tidak bisa, tapi semuanya sudah dijawab di dalam pembelaan dan analisa hakim, analisa hukum hakim. Pertimbangan-pertimbangan keputusan itu harus dibaca utuh menyeluruh. Baik, oke. Pak Yudi, nanti saya ingin minta tanggapannya ya dari pernyataan Ibu Ira tadi, terutama soal restitusi yang malah dibebankan kepada negara bukan pelaku, sementara negara dalam hal ini Kementerian PPPA sudah mengatakan tidak ada aturan yang mewajibkan kami negara Kementerian PPPA yang harus membayar restitusi tersebut. Boleh dijawab nanti pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi ke kontroversi pemirsa, saya akan kembali ke Pak Yudi Kurnia selaku kuasa hukum dari korban. Pak Yudi, soal restitusi 331,5 juta rupiah yang dibebankan majelis hakim kepada negara. Sementara negara dalam hari ini Kementerian PPPA mengaku mereka tidak bisa untuk membayar ganti rugi tersebut karena tidak ada aturannya. Bagaimana respons dari korban atau keluarga korban? Nah, persoalan restitusi kebetulan kami tidak ikut merumuskannya, ya, karena itu LPSK yang membuat kata dari hakim itu, dan kebetulan kami tidak tahu persoalan itu ya. Tetapi yang kami pikirkan ini masa depan anak ini. Kalau restitusi itu saya tidak ikut menghitung, tapi restitusi itu kan bagian dari ganti rugi. Ganti rugi itu siapa yang berkewajiban mengganti rugi? Ya, jangan mengalihkan beban ke pihak lain sebetulnya ya. Kalau kerugian itu dibebankan kepada orang yang bersangkutan yang telah memperlakukan itu. Yang menyebabkan kerugian logikanya, itu? Betul, logikanya seperti itu. Nggak mungkin, itu kan ini pidana ya. Pidana itu tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, kecuali perdata ke ahli warisnya. Apa hubungannya si pelaku ini dengan negara? Negara harus membebani pelaku yang sudah jahat kepada anak bangsa, gitu. Sementara negara harus bertanggung jawab. Negara, kalaupun harus bertanggung jawab, ini masa depannya, tanpa ada putusan pengadilan pun, negara harus wajib, karena itu kewajiban negara untuk mengurus anaknya sampai dewasa ini. Cuman saya nggak tahu institusi apa, atau departemen, kementerian apa, atau dinas apa, yang harus bertanggung jawab keberlangsungan hidupnya sampai dewasa. Ini yang seharusnya ditegaskan di dalam putusan itu. Pak Yudi, ada juga putusan bahwa anak-anak dari para korban ini dirawat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Apakah keluarga korban sepakat, setuju dengan hal tersebut? Nah, itu juga kami belum jelas. Apakah merawatnya sampai pemulihan traumanya atau sampai dewasa? Ini yang harus ditegaskan lagi ya. Karena kalau saya harapan kami bahwa si anak ini sampai dewasa, sampai pendidikannya bisa didapatkan secara baik, hidupnya hidup layak, tidak harus mewah, paling tidak layaklah untuk mendapatkan pendidikan, kehidupan sehari-harinya. Ini siapa? Sementara
orang tuanya, yang dimaksud orang tuanya, ibu kandungnya yang masih belum dewasa ini, jangankan untuk pikirkan anaknya, dia hidup aja masih menyusahkan orang lain. Oke, baik. Ini tanggung jawab siapa ini? Sementara saya tahu sekali latar belakang klien kami, mereka sebagai buruh tani, apa yang mau menjamin kelayakan hidup anak yang dilahirkan itu? Baik, oke. Pak Aris, tanggung jawab siapa tadi kata Pak Yudi? Hak anak ini siapa? Kalau kita bicara dirawat yang seperti apa? Negara mau merawat mereka sampai kapan dan sampai dalam batas apa? Harusnya seperti apa Pak Aris? Iya, saya kira perlu ditegaskan ya. Saya masih mengingat sampai hari ini, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Itu berarti anak di Indonesia dalam situasi apapun, dia punya hak konstitusi. Tapi sangat sayang sekali hakim menentukan hak perdata anak itu begitu rendah. Merendahkan martabat, kan hanya berapa? 300 berapa? 331,5 juta rupiah. Kalau kita bicara tentang hak perdata anak sejak dilahirkan, dan yang melahirkan juga masih anak-anak, maka itu adalah sebuah pelanggaran terhadap hak anak, karena menilainya itu hanya sebatas 361 juta. Kalau mau hitung hak perdata sejak lahir, sampai katakanlah umur 21 tahun, sampai dia bertanggung jawab, apakah putusan hakim itu cukup untuk membiayai dan membesarkan, dan bahkan anak itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik? Saya kira itu pengabaian. Saya tidak bicara soal bahwa hukumannya saudara Heri itu seumur hidup, hukuman mati dan sebagainya. Tidak seperti itu. Karena itu tidak ada jaminan. Toh ada kontroversi orang mengatakan bahwa itu puas atau tidak puas. Itu urusan orang lain. Tetapi hak anak harus ditanggung oleh negara sesungguhnya. Ya. Tetapi dari perbuatan-perbuatan kejahatan seksual ini sungguh tidak baik bahwa itu ditanggung oleh negara. Saya merusak anak orang, lalu kemudian saya harus dibayari oleh negara. Saya kira warga masyarakat akan protes terhadap itu, karena saya membayar pajak untuk membiayai orang yang menjadi predator kejahatan seksual. Anda setuju ya, seharusnya kewajiban restitusi dibebankan kepada pelaku, bukan negara. Tanggung jawab negara dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk ganti rugi. Oke, saya ingin tanya ke Bu Ami. Bu Ami, ada persoalan restitusi, baik dari nilainya, kemudian siapa yang seharusnya membayarkan restitusi. Apakah masih bisa kita menggugat keputusan restitusi ini? Iya, sebenarnya kalau dilihat di aturan restitusi ada 2 PP yang mengatur tentang restitusi, yaitu PP 35 tahun 2020, yaitu kompensasi restitusi bantuan kepada saksi korban. Kemudian khusus untuk anak itu ada PP 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban. Nah, restitusi itu bisa diajukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang diajukan melalui LPSK. Nah, mungkin kita perlu melihat atau mencoba pengajuan restitusi ini melalui pasca putusan ya, atau misalnya melalui banding untuk menegaskan bahwa restitusi itu adalah kewajiban pelaku. Kemudian isu yang lain adalah kewajiban negara. Di mana kewajiban negara? Kewajiban negara adalah melakukan pemulihan terhadap korban. Nah, pemulihan terhadap korban itu kan mulai dari pemulihan fisik, pemulihan psikologis, pemulihan ekonomi, dan pemulihan sosial budaya. Yang saat ini belum ada aturan yang tegas. Di RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu memang disebutkan hak-hak korban untuk pemulihan, diantaranya tadi fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan budaya. Inilah yang kewajiban yang harus dilakukan negara, entah melalui kementerian mana ya, karena nanti akan diatur. Jadi poinnya ada kewajiban dari pelaku, ada kewajiban dari negara. Nah, terkait dengan perawatan alternatif, kita harus melihat, anak melahirkan anak, tapi bukan berarti dia tidak memiliki hak partisipasi. Maka ketika ada putusan yang mengatakan anak ini anak yang korban hasil perkosaan ini dirawat oleh negara sampai pulih dan seterusnya, maka anak ibunya itu harus ditanya apakah dia memang menginginkan
anaknya itu dirawat oleh negara, atau ia menginginkan dirawat sendiri atau dirawat oleh keluarga besar. Karena perawatan yang terbaik tetap perawatan berbasis keluarga. Baik. Tinggal kewajiban negara memastikan anak-anak korban perkosaan pun mendapatkan perawatan dan pemenuhan yang terbaik. Baik, jadi tidak semata-mata diserahkan kepada negara, tapi ibunya harus ditanya dulu mau atau tidak ya. Betul. Oke, Bu Ari, kalau kita berbicara supaya nanti tidak terulang kembali persoalan restitusi besaran berapa, dibayar oleh siapa, RUU TPKS apakah nanti akan menanggung segala bentuk resiko fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, siapa yang akan menanggungnya itu menjadi kewajiban siapa dan berapa nilai konkretnya, apakah ada? Ada, jadi saya mau sampaikan seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Dengan situasi kedaruratan kekerasan seksual di Indonesia dan secara khusus dengan kasus-kasus yang begitu menonjol akhir-akhir ini, core bisnis dari RUU TPKS adalah bagaimana pemulihan dalam tanda kutip tadi, dampak psikologis kemudian juga sosial ekonomi dan budaya. Nah, restitusi ini sekali lagi dalam RUU TPKS tegas dikatakan ini harus ditanggung oleh pelaku, tidak negara. Nah, untuk besarannya itu tetap dilakukan oleh lembaga resmi LPSK. Memang kalau seperti yang disampaikan Pak Sirait, dengan nilai sekian tidak akan memenuhi secara yang layak dalam tanda kutip. Tetapi dengan kondisi apa yang sudah dianggarkan oleh LPSK, minimal itu menjadi satu jaminan untuk bagaimana korban-korban kekerasan seksual ini bisa beraktivitas melanjutkan hidupnya untuk merenda masa depan. Oke. Tapi yang jelas ketika RUU TPKS nanti ada, negara punya tanggung jawab yang besar untuk memastikan ada pemulihan secara psikis, faktor sosial ekonomi itu akan menjadi tanggung jawab negara ya? Betul. Jadi ada yang menjadi tanggung jawab pelaku. Ya. Kemudian ada kewajiban negara. Baik. Untuk menghargai juga dampak yang dirasakan oleh para korban kekerasan seksual. Baik. Jadi itu. Baik. Selain yang dipersoalkan soal restitusi, ada lagi pertanyaan lainnya. Oke, dijatuhi hukuman seumur hidup, tapi kenapa tidak dijatuhi hukuman tambahan juga berupa kebiri? Apakah memang itu masih bisa memungkinkan? Saya akan mengulasnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Kontroversi. Ada polemik juga yang mempertanyakan kenapa Heri tidak dijatuhi hukuman kebiri, Bang Jamil. Kalau kata hakim, kalau sudah dijatuhi hukuman seumur hidup ya tidak memungkinkan lagi untuk dikebiri. Apakah betul demikian? Jadi begini, di PP 17 tahun 2016 itu yang mengatur tentang hukuman kebiri itu diberikan setelah hukuman pokoknya itu selesai. Itu prinsipnya. Jadi kalau hukuman pokoknya selesai, baru nanti bisa dilanjutkan dengan hukuman kebiri. Dan hukuman kebiri itu maksimum 2 tahun paling lama, habis itu dipulihkan lagi. Nah, pertanyaannya kalau dia dihukum seumur hidup, berarti selesainya kapan hukumannya? Berarti kan dia harus seumur hidup, matinya nanti di penjara begitu. Jadi kalau matinya di penjara, apa perlu lagi dikebiri? Nah, jadi konstruksi berpikir hakim itu begitu. Akhirnya dibilang nggak perlulah hukum kebiri karena dia di penjara sampai mati di penjara. Jadi selesai hukumannya nggak perlu dikebiri, mati. Udah selesai di situ begitu. Nah, ini menjadi persoalan lagi ya. Jadi nantinya hukuman kebiri itu akhirnya hanya bisa diberikan untuk jenis tindak pidana hukuman waktu tertentu, yaitu 20 tahun. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan pernah ada namanya hukuman kebiri. Karena itu diberikan setelah hukuman pokoknya
dilalui. Begitu. Oke. Jadi berdasarkan pelaksanaan aturannya memang tidak memungkinkan ya? Ya, di PP itu memang mengatakan begitu, hanya diberikan setelah hukuman pokoknya selesai dijalani. Oke, ada juga yang khawatir apakah bisa nih Heri nanti diberikan keringanan hukuman, remisi dan segala macam, apalagi sampai gerasi. Ya, jadi begini, kalau konteksnya dia hukuman seumur hidup, itu adalah seumur hidupnya dia di penjara. Jadi negara beban juga ini. Makanya saya bilang kalau negara beban kenapa nggak dieksekusi aja tadi kan. Nah, istilahnya hukuman mati aja dari negara rugi 2 kali. Satu ada korban, negara ngasih makan dia seumur hidupnya di penjara. Kan kalau dalam pemikiran itu kan kita rugi. Baik. Nah, lalu yang kedua, kalau hukuman seumur hidup hanya bisa digantikan menjadi hukuman waktu tertentu atas ya kalau presiden memberikan namanya gerasi. Oke. Nah, kalau itu dia bisa. Jadi bisa dari hukuman mati bisa jadi hukuman seumur hidup. Seumur hidup bisa jadi hukuman waktu tertentu. Nah, kalau nanti sudah jadi hukuman waktu tertentu, baru dia bisa dapat yang namanya tadi gerasi, bisa dapat remisi, bisa dapat macam-macam. Oke, kalau ada perubahan hukuman ya. Pak Yudi, terakhir Pak Yudi, kalau dari pihak keluarga korban, apakah pasti akan mendorong jaksa untuk melakukan banding? Pasti, Pak. Kita mendorong dan memohon kepada jaksa penuntut umum untuk banding. Karena dengan hukuman mati, kita tidak meminta di luar aturan. Kita meminta rasional. Aturannya tersedianya seperti itu, ada hukuman mati. Fakta persidangannya seperti itu. Korbannya lebih dari 1 orang, bahkan lebih dari 10 orang. Ya. Itu artinya udah memenuhi, kita tidak meminta di luar aturan, kita meminta sesuai dengan aturan dan fakta-fakta persidangan dan unsur-unsur yang sudah terpenuhi. Paling tidak, itu dapat sedikit mengobati perasaan dari para keluarga korban. Begitu, Pak. Oke, kalau soal restitusi, harapan dari keluarga korban seperti apa, Pak Yudi? Ya, kalau masalah restitusi ya, kami tetap bahwa restitusi emang kecil ya. Kecil banget itu, sangat tadi kata Pak Sirait itu sangat melecehkan ya, melecehkan atas anak-anak ini gitu. Kalau menurut saya restitusi yang paling penting adalah seperti sebelumnya dalam tuntutan, jaksa penuntut umum meminta untuk dibekukan yayasan dan disita hartanya. Itu artinya untuk memenuhi kebutuhan si anak-anak ini untuk masa depannya. Karena sayangnya karena majelis hakim tidak mengabulkan itu, mungkin dalam hal ranah perdata itu bisa dipikirkan lagi sama JPU. Oke, terima kasih Pak Yudi. Saya minta tanggapannya dari Bu Ira. Kalau dari Pak Yudi, ini Bu Ira mengatakan pasti akan mendorong jaksa untuk mengajukan banding. Heri harus divonis mati. Tanggapannya seperti apa Bu Ira? Baik. Seperti pertama tadi saya sudah katakan bahwa hak hukum terhadap putusan telah diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk menerima pikir-pikir dan banding. Demikian juga kepada terdakwa. Jadi menurut kami hanya menanggapi ketika memang ada banding, kita akan melakukan kontrabanding. Sementara dari terdakwa sendiri belum menentukan sikap sampai sekarang. Baik, kalau begitu kita akan tunggu ya, nanti akan seperti apa keputusan dari pihak-pihak ini, apakah akan banding atau tidak. Terima kasih Pak Yudi dan juga Ibu Ira telah bergabung bersama kami di kontroversi malam hari ini. Saya ingin kembali ke Bu Aminah untuk closing statement-nya, solusi yang tersedia dan bisa ditempuh saat ini yang terbaik untuk baik ibunya maupun anaknya seperti apa Bu Abi? Iya, kalau konteks restitusi tadi bisa diajukan pasca putusan. Kalau untuk saat ini adalah negara melalui UPTD yang tersedia tetap melakukan atau memberikan pendampingan, kemudian memberikan bantuan-bantuan yang bisa membantu meringankan beban dari korban dan anak-anak korban. Dan yang utama adalah kita harus kembali bahwa ada kewajiban negara, ada kewajiban pelaku, dan kita harus mampu membedakan antara restitusi,
ganti rugi, denda, dan kompensasi, sehingga kita jelas siapa yang harus membayarnya. Yang tak kalah penting untuk restitusi, memang kita belum memiliki aturan-aturan pelaksana yang lebih detail. Dan kita mengharapkan hal itu juga segera dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun melalui Undang-Undang TPKS. Baik. Oke, ke Ibu Ari terlebih dahulu. Ibu Ari, kita kalau melihat kasus Heri ini tentu lagi-lagi sangat menantikan RUU TPKS segera disahkan. Bertahun-tahun kita menantikan, apalagi ada momentum seperti ini. Jadi kapan Bu, kita berharap RUU TPKS ini bisa jadi solusi, tapi gak jelas juga kapan disahkannya. Saya kira sebentar lagi ya, karena ini kabar baik, kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemarin hari Jumat, surprise dari Bapak Presiden dan tim sandingan dari pemerintah sudah masuk ke DPR RI. Dan kami akan menyelesaikan tugas dari panitia kerja, insya Allah nanti dalam masa persidangan ke depan, pada tanggal 15 Maret kami sudah kembali masuk setelah masa reses, ini akan dieksekusi dan disahkan. Karena DIM dari DPR RI akan kita godok bersama dengan DIM sandingan dari pemerintah, dan juga even malam ini apa yang kita bicarakan tentang restitusi, ini juga sangat akan mewarnai juga, melengkapi RUU TPKS. Dengan mungkin saja akan ada sita restitusi dan seterusnya yang memberikan jaminan di awal ketika pelaku kekerasan seksual harus memberikan satu restitusi kepada korban. Dan ini juga menjadi catatan penting bagi panitia kerja untuk melengkapi bagaimana RUU TPKS ini benar-benar menjadi RUU yang lengkap, sehingga dari penyidikan sampai acaranya juga dapat menyelesaikan kasus kekerasan seksual ini dengan baik. Terima kasih Bu Ari, dan terakhir untuk Pak Aris, solusi apa yang tersedia saat ini dan memang harus diambil segera oleh negara untuk membantu anak-anak dari para korban kekerasan seksual kasus Heri Wirawan? Terima kasih dari kasus tragedi kalau saya mengatakan bahwa kasus Heri ini. Jadi saya kira untuk hakim saya hanya mengingatkan, jangan main-main terhadap kasus-kasus kejahatan seksual yang predatornya adalah orang-orang yang harus wajib melindungi. Karena banyak peristiwa, kebetulan saya menangani, saat ini sedang menangani kasus kejahatan seksual juga di Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu. Saya melihat kejanggalan-kejanggalan itu, sekalipun ada jurisprudensi bahwa kasus Heri Wirawan ini bisa menjadi landasan hukum, memicu kita untuk memberikan keadilan. Jadi saya kira dari peristiwa apa yang terjadi di Bandung ini, kita harus menarik pelajaran. Dan kemudian saya hanya mengingatkan sekali lagi, karena kebetulan saya ini sedang menangani banyak perkara yang sama, ya termasuk saya katakan tadi di SPI yang saat ini sedang melakukan gugatan dakwaan ya terhadap seorang pemilik atau pengelola sebuah sekolah yang melecehkan banyak anak-anak di sana. Oleh karena itu sekali lagi dari peristiwa ini kita harus menjadikan pelajaran bahwa tempatkanlah hak perdata anak itu sebagai manusia yang seutuhnya, bukan hanya kompensasi. Main-main itu menurut saya. Ya. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada semua hakim, para penegak hukum, jangan main-main terhadap nasib anak-anak di Indonesia. Dan oleh karena itu untuk kasus SPI juga, karena hampir sama ini Mbak Ira. Kenapa saya mau menekankan itu? Karena saya baru kemarin ikut hadir mendengarkan dakwaan terhadap pelaku ini, tetapi saya melihat kejanggalan. Oleh karena itu saya mengingatkan dan saya meminta Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung dan Kejagung untuk memberikan perhatian, atensi yang serius terhadap perkara ini. Baik, terima kasih Pak Aris, Bang Jamin, Ibu Ami dan juga Ibu Ari. Terima kasih telah bergabung bersama kita di kontroversi malam hari ini. Kita akan kawal terus bagaimana kasus ini bergulir dan kita harapkan semoga kasus ini menjadi catatan penting dan bisa menjadi pengingat kita semua bahwa kekerasan seksual adalah musuh kita bersama. Kita harus lawan, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melindungi dan memulihkan hak-hak para korban. Terima kasih telah menyaksikan kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah
Metro TV.